Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera buat semua dimanapun saudara berada. Tidak terasa ya, hari ini sudah sepekan kita berjumpa. Dan hari ini adalah hari Sabtu, malam panjang. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Kita menyembah Tuhan. Kita sisihkan waktu kita untuk memuliakan Dia. Dan kita dengar firman-Nya. Haleluya. Hanya Dialah kota benteng hidup saudara. Dia perlindungan kita. Amin. Apapun yang jadi masalah saudara, tetap fokus memuji, menyembah dan memuliakan Dia. Itu adalah nikmat. Semua kita susah, semua kita mengalami masalah. Tetapi ketika kita menaikkan syukur di hadapan Tuhan dan memiliki iman yang kuat dan percaya, kalau Dia luputkan. Kita percaya bahwa hanya Tuhanlah kekuatan kita. Yesus jaminan hidupku, hanya Dia jaminan hidupmu. Berjalan bersama Tuhan. Pastilah saudara tidak akan pernah gentar. Karena ada tangan yang kuat menopang saudara. Untuk menjalani dalam kehidupan ini. Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Amin. Hanya Yesuslah jaminan hidup kita. Dialah kekuatan saudara. Dialah kota bentengmu. Amin. Amin. Jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku, hanya Yesuslah jaminan hidup kita. Hidupku, mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkaulah Yesus jaminan hidup kami. Kami sungguh percaya. Kami sungguh percaya. Engkaulah sandaran kami ya Bapa. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah penolong kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya.
Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan saat ini karena begitu baik dan luar biasanya Engkau buat kami. Dalam sepekan Tuhan, Engkau memberitahukan rahasia kebenaran firman-Mu buat kami. Dan hari ini Bapa, Engkau masih berbicara lagi kepada kami mengenai setiap janji yang Kau berikan bagi kami. Biarlah setiap kami mempercayainya dengan sungguh-sungguh Bapa, tanpa ada keraguan-raguan di dalam nama Yesus. Berbicaralah Engkau ya Bapa melalui kebenaran firman-Mu ini. Haleluya, dimengertikan semua anak-anak-Mu. Haleluya, karena ini adalah jaminan di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa dan terpuji-pujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih oleh Tuhan, hari ini saya mengambil dari Mazmur 59. Itu ayatnya dari ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Dan di sini saya memberikan tema, judul menemukan rasa aman. Jadi di mana dan kepada siapa saudara bisa menemukan rasa aman itu? Alkitab mencatat dari kejadian Daud ini ya, yang dikejar-kejar oleh Saul itu. Di dalam ayat firman Tuhan ini begitu banyaknya keluh kesah Daud, karena ini terjadi di dalam 1 Samuel 19 ini. Di sini diceritakannya bahwa Saul itu oleh Tuhan izinkan untuk dikeraskan hatinya. Dan Saul mengejar, tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya. Jadi Tuhan izinkan hal itu terjadi gitu ya, karena Tuhan juga menguji Daud ini sampai seberapa iman percaya Daud dan bagaimana cara Daud untuk melekat kepada Tuhan ketika Daud dalam masalah itu. Maka di sini saya beri tema menemukan rasa aman. Jadi kalau saudara memiliki masalah persoalan yang sangat rumit, yang sangat menakutkan, saudara jangan lari kemana-mana, lari di bawah kaki Tuhan. Datang di bawah kaki Tuhan, Dia akan memberikan jalan keluar kepada saudara. Setidaknya ada rasa tentram dan aman. Saya pernah mengalami Bapak Ibu ini sekitar 28 tahun yang lalu ya kejadian ini. Saya mengalami hal ini, ketakutan yang amat sangat. Bapak Ibu tahu kalau Tuhan sudah mau bertindak dan Tuhan itu menyatakan perlindungannya. Saya sudah dibawakan kelewang loh Bapak Ibu, tahu kelewang. Aduh, ngeri banget gitu ya, tetapi Tuhan meluputkan karena semua ada maksud dan rencana Tuhan gitu ya. Saya tidak bersaksi panjang. Di sini yang mau saya katakan, di dalam dunia ini di mana kekerasan dan terorisme dapat menyerang kapan saja, betul atau enggak? Berbagai macam ya cara mereka dalam kekerasannya. Aduh, mengerikan pokoknya ya. Dapat menyerang saudara kapan saja dan di mana saja. Kayak misalkan jambret, perampok dan yang lain sebagainya itu ya. Di manakah kita dapat menemukan rasa aman? Bingung bagaimana caranya sampai tidak berani ngapain-ngapain gitu ya. Yang punya perhiasan gak berani pakai, yang punya rumah mewah juga gak berani untuk menonjolkan diri karena kita antipasi sendiri gitu ya, kalau enggak jadi masalah yang besar gitu.
Di manakah kita akan benar-benar aman? Dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Mazmur 59 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Tetapi saya hanya mau mengambil di ayat yang ke-17 dan 18 saja. Nanti selebihnya Bapak Ibu bisa membaca dari ayat pertama sampai ayat 18. Nanti difahami, diulang-ulang ya. Kalau hari Minggu setelah selesai ibadah, saudara masih bisa mengulang kembali. Kalau enggak, renungan kan sore, dibukanya itu sore hari. Siangnya setelah masa ibu-ibu yang sudah bersantai di tengah hari bisa mengulang dan membacakan firman ini. Nah, di sini di ayat 17 kita baca sama-sama. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, kata Daud, ditulis di dalam firman Tuhan ini. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku. Itu iman percayanya Daud. Saya mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, mari kita juga memiliki iman seperti imannya Daud. Karena mengakui bahwa Tuhan itu adalah kota bentengnya. Bayangkan kota benteng itu apa? Dilingkupi, dibentengi, ditudungi itu ya. Tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Jadi kalau dalam kesesakan, dalam menghadapi masalah persoalan apapun itu, larilah kepada Tuhan. Datanglah kepadanya, bersimpulah di bawah kakinya, maka engkau akan mendapatkan jalan keluar dan jawaban. Ketenangan itu ada. Bu, apakah ibu sampai sekarang masih melakukan hal itu? Saya jawab ya. Saya pasti tengah malam, dini hari itu saya sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan saya bercakap-cakap dengan Bapa. Begitu indahnya memuji, menyembah kepada Bapa, dan Bapa mendengar hal itu. Letak kekuatan saya hanya karena hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Biarlah saudara dan saya tetap memegang apa yang Tuhan ajarkan buat kita. Di ayat 18, ya, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Tidak ada yang lain yang bisa melawan kasih Bapa ini. Nah, di sini Alkitab mencatat bahwa rasa aman kita tidak terletak pada perlindungan manusia, tetapi di dalam Allah sendiri. Seringkali orang-orang memakai petugas keamanan yang begitu akurat sekali, atau anjing yang menjaga rumah ya. Tetapi semua itu perlindungan datangnya dari Allah. Mari jangan ragu untuk menemui Allah kapanpun itu. Kalau saudara mau menemui Allah, mau menemui Tuhan yang saudara percayai di tengah malam, monggo silahkan bersekutu dengan Bapa. Dia hadir di dalam, ketika engkau memanggilnya, Dia selalu hadir di dalam engkau, di dalam kehidupanmu. Amin. Tetapi di dalam Allah sendiri, kitab Mazmur mengandung lebih dari 40 referensi agar kita berlindung di dalam Tuhan. Ada 40 referensi untuk saudara berlindung di dalam Tuhan. Begitu banyak ya. Ada 40, bukan 2 atau 1, tetapi 40 kali ditulis di dalam Alkitab ini. Sebagian besar berasal dari pengalaman Daud yang dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya. Dalam doanya sewaktu meminta pertolongan, ia memusatkan harapannya di dalam Tuhan. Jadi
pusat harapan Daud itu hanya di dalam Tuhan. Tidak berharap pertolongan itu dari manusia. Manusia sangat terbatas loh Bapak Ibu untuk menolong saudara. Tetapi pertolongan yang dari Tuhan tidak ada batasnya. Amin, saudara percaya? Untuk itu saya mengatakan dan mengajak saudara andalkan Tuhan 100%. Ketika saudara mengandalkan Tuhan 100%, maka perlindungan itu nyata. Horizontal dan vertikal tetap berjalan bersama-sama. Saudara mengandalkan Tuhan dan saudara juga berbincang, tukar pendapat dengan sesama. Tetapi fokuskan, utamakan pertolongan Tuhan datangnya daripada pertolongan saudara datangnya dari Tuhan kita. Saling topang di dalam doa. BA bisa dikatakan, Bu, topang dalam doa. Saya dalam kesulitan begini. Saya dalam masalah ini. Sebagai hamba-hamba Tuhan, khususnya saya sebagai hamba Tuhan, saya akan topang di dalam doa. Selebihnya Tuhan akan mendengar seruan doa saudara. Amin, haleluya. Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Dilingkari ya di ayat 17 dan 18. Apapun yang terjadi, saudara percaya ada 40 kali referensi yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Janganlah engkau bimbang dan ragu, janganlah engkau takut dan gelisah, janganlah engkau cemas dan bingung. Ketika saudara bingung, cemas, gelisah dan tidak berfokus kepada Tuhan, saudara tidak bisa berdoa. Tetapi ketika saudara tenang, saudara mulai bisa bersimpuh di bawah kaki Tuhan, dan saudara bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan yang lain, dan saudara bisa menghubungi saya atau hamba-hamba Tuhan yang lain dan meminta di dalam doa. Lebih baik kalau engkau akan menghubungi gembala sidangmu, itu akan jauh lebih baik gitu ya, karena gembala sidangmu mengerti apa yang ada pada domba-dombanya. Allah tidak berjanji untuk menjauhkan kita dari kesulitan, dari ancaman fisik. Tuhan tidak berjanji yang demikian. Apakah Tuhan membiarkan kita disiksa, mengalami persoalan yang tidak bisa ada jalan keluarnya? Di sini mau saya katakan, Allah Tuhan tidak berjanji untuk menjauhkan kita dari kesulitan dan ancaman fisik. Tetapi Dia, Tuhan, berjanji untuk menjadi tempat perlindungan kita dalam segala keadaan. Itu janjinya. Amin. Masalah diizinkan terjadi, ya. Sakit penyakit diizinkan terjadi, ya. Tetapi Tuhan berjanji untuk menjadi tempat perlindungan di dalam keadaan apapun. Di dalam kesesakan Dia akan melindungi saudara. Di dalam Dia kita menemukan rasa aman yang sejati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena rasa aman yang sesungguhnya hanya ada di dalam tangan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi serta isinya, dan yang menciptakan saudara, yang mengatur hidup saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini adalah hari Sabtu, dan besok saudara bisa berjumpa bersama kami di GKI Jehovah Rafa Ministry untuk ibadah raya bersama-sama. Haleluya. Jam 7 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami mau Tuhan, sekeliling dalam rumah tangga anak-anak-Mu, suasana surgawi turun atas mereka semuanya.
Ketika mereka ada di dalam perenungan setiap hari, Engkau selalu hadir. Dan esok pagi Tuhan, ketika mereka beribadah bersama-sama, Engkau juga hadir di rumah mereka masing-masing. Maka dari itu Bapa, suasana surgawi menyertai di dalam keluarga mereka masing-masing. Diberkatilah anak-anak-Mu ini Bapa, yang begitu setia mengikuti ibadah online di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Turunkanlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka semua akan menikmati bersama keluarga masing-masing. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, ada kelimpahan yang Kau sertakan bagi mereka. Kesehatan yang prima Bapa juga Engkau berikan untuk mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih saudara yang dikasih oleh Tuhan dan yang percaya sudah terima berkat Tuhan. Mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.